Senang berjumpa kalian semua. Kita akan masuk di materi ruang lingkup manajemen konflik. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, konflik dapat timbul dan muncul kapan saja, baik pagi, siang, sore, ataupun malam. Di mana saja konflik itu bisa muncul, baik di kantor, di rumah, di pasar, di swalayan, di stasiun, di bandara, di terminal, dan di kawasan kumuh, di kawasan elit, serta di istana. Konflik juga bisa dialami oleh siapa saja, baik itu orang tua, remaja, anak-anak, pria, wanita, orang terpelajar, orang awam, orang miskin, dan orang kaya atau jutawan sekalipun, atau siapapun yang hidup berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, konflik merupakan realita hidup, mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, pada suatu saat dalam menjalani kehidupannya, orang pasti akan menghadapi. Hanya saja tergantung besar kecilnya tingkat konflik yang dihadapi. Konflik kerap hadir di kehidupan sehari-hari kita, entah antar perorangan, anggota keluarga, maupun masyarakat. Istilah konflik secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu kon yang berarti bersama dan flager yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik artinya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Purwadarminta dalam Novri Susan 2009, konflik berasal dari pertentangan atau percekcokan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak. Menurut Rubin, mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan. Aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan yang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, di mana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niatnya. Apa itu konflik? Suatu kondisi tanpa adanya keharmonisan, suatu kondisi di mana terjadi suatu pertentangan, kondisi di mana tidak ada kesepakatan. Konflik merupakan kondisi yang dinamis. Konflik yang muncul dalam suatu organisasi akan mengganggu kelancaran hubungan antar individu dan anggota organisasi. Apabila hubungan antar individu terganggu akibat adanya konflik, maka pribadi-pribadi yang berkonflik akan merasakan suasana kerja dan suasana psikologis tertekan. Orang-orang yang bekerja di bawah tekanan psikologis dapat mengakibatkan menurunnya tingkat motivasi kerja. Akibat dari semua itu, prestasi kerja berkurang, sehingga secara luas hal tersebut akan mengakibatkan produktivitas kerja pribadi dan organisasi atau perusahaan menurun. Suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Konflik merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan. Unsur-unsur dalam konflik yang pertama itu ada aktor, minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. Yang kedua ada objek, terdapat objek yang dipertentangkan, baik itu kebijakan, tata laksana, dan tata cara, tujuan, ataupun hasil. Yang ketiga yaitu situasi, aturan berlaku, budaya kerja yang berlaku. Yang berikutnya ada tingkat konflik yaitu tingkat kebijakan, adanya konflik kepentingan. Sedangkan tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan, adanya konflik strategi penggunaan sumber daya. Yang berikutnya ada tingkat pelaksanaan program, adanya konflik prioritas alokasi sumber daya. Tingkat pelaksanaan kegiatan, adanya konflik tata laksana dan tata cara pelaksanaan. Dampak konflik yang terjadi dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak langsung dan dampak yang tidak langsung. Nah, sedangkan dampak langsung yaitu terciptanya lingkungan organisasi yang kurang kondusif
Terganggunya mekanisme kerja teamwork karena terhambatnya hubungan kerja antar anggota tim. Dampak tidak langsung, terhambatnya proses pencapaian tujuan organisasi. Faktor yang mempengaruhi dampak konflik. Skala konflik semakin luas, skala konflik semakin kompleks, dampak negatif yang ditimbulkan. Lokus konflik semakin luas, lokus konflik semakin banyak yang terlibat sehingga semakin banyak yang merasakan dampak negatifnya. Tingkatan konflik. Semakin tinggi tingkatan konfliknya, semakin sulit dan kompleks masalah yang ditimbulkan. Tujuan manajemen konflik. Yang pertama, mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Yang kedua, ada menghindari dari adanya konflik yang terjadi. Yang ketiga adalah mengurangi dampak resiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Yang keempat, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Bagaimana cara menghindari konflik di tempat kerja yang elegan? Ciptakan suasana positif. Anda pernah merasakan kehadiran orang yang ceria begitu bermakna di tempat kerja. Maka, tirulah keceriaan tersebut dengan berperilaku secara menyenangkan dan positif, sehingga orang pun enggan untuk berkonflik. Menerima perbedaan karakter. Setiap orang tumbuh di lingkungan berbeda, yang sangat beragam. Prinsip dan nilai-nilai yang dianut. Tiap orang pun berbeda. Untuk menghindari konflik, maka pahami bahwa setiap orang unik dan terimalah perbedaan karakter rekan kerja. Jangan terjebak perilaku emosional. Beberapa orang dilahirkan untuk mendapatkan hal yang diinginkannya dengan menunjukkan emosi berlebih. Misalnya, dengan mengeluarkan air mata, marah-marah, atau menunjukkan ketakutannya. Jika Anda akan membuat keputusan dan ada satu rekan kerja yang selalu berhasil memaksa kehendaknya dengan menangis, coba berikan waktu untuk menghirup udara segar sejenak, agar reda rasa emosionalnya, sehingga dapat berpikir jernih. Berkomunikasi dengan santun. Seperti kata sebuah peribahasa, perilaku orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Prinsip yang sama berlaku pula untuk menghindari konflik di tempat kerja. Misalnya, Anda seorang manajer muda. Ketika Anda ingin bawahan Anda melakukan sesuatu pekerjaan, katakan bahwa Anda membutuhkan kerjasamanya. Ketahui apa yang penting bagi orang lain. Tidak ada konflik yang besar yang tidak bermula dari hal-hal kecil. Ketahuilah apa-apa saja yang penting bagi orang lain dan jangan melewati batas dengan mengambil hak rekan kerja. Berikan kritik dengan santun. Kritik bagi rekan kerja tidak bisa dihindari. Namun, memberikan kritik dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak dilakukan dengan santun. Untuk memberikan kritik yang konstruktif dan santun, ada beberapa kiat yang bisa Anda lakukan, yaitu beri kritik secara pribadi, jangan di depan orang banyak, sehingga mempermalukan yang diberi kritik. Mulailah dengan mengungkit hal positif yang sudah dilakukan dan lanjutkan dengan brainstorming mengenai hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Jangan mengkritik dengan membandingkan hasil pekerjaan dia dengan yang lain. Berikan kritik secara spesifik dalam waktu yang tepat. Dahulu dukungan dibandingkan kritikan. Berbagai masalah dapat terjadi di tempat kerja, seperti hasil kerja yang kurang maksimal, deadline yang tidak terpenuhi, dan sebagainya. Ketika hal-hal yang dapat memicu konflik itu terjadi, tahan terlebih dahulu diri Anda untuk mengkritik rekan kerja. Sebaliknya, cobalah berikan dukungan kepadanya. Misalnya, dengan bertanya apakah ada masalah pribadi yang membuat gagal mencapai target pekerjaan. Hargai pendapat dan prinsip rekan kerja.
kebanyakan orang tidak bisa menghargai prinsip dan pendapat rekan kerja karena mereka tidak begitu paham bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut. Satu halnya adalah pemupukan rasa toleransi dan pemahaman bahwa tiap orang tumbuh dengan caranya masing-masing. Bahkan sepasang kembar identik pun pribadinya tentu berbeda. Jangan menghakimi di depan umum. Menghindari konflik di tempat kerja adalah dengan tidak menghakimi seseorang di depan umum. Karena hal tersebut akan membuatnya sakit hati dan ataupun dendam. Libatkan tim dan berikan informasi memadai. Libatkan rekan kerja untuk setiap proyek yang Anda kerjakan. Hindari bekerja sendiri tanpa berkomunikasi dengan rekan kerja. Tinggalkan masalah pribadi. Selama waktu bekerja tersebut, hindari untuk membawa atau memikirkan masalah pribadi. Karena Anda tidak dibayar untuk itu. Hindari juga menyebarkan gosip, fitnah, atau berita bohong pada rekan kerja yang tidak disukai. Selesaikan masalah kecil secepat mungkin. Berbagai masalah kecil dari mulai kerja sama tim yang kurang maksimal hingga masalah organisasi. Perusahaan dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar jika tidak segera diselesaikan secepat mungkin. Untuk menyelesaikan masalah, kuncinya hanya satu, yaitu sempatkan dan sediakan waktu untuk mengobrol dan membahas tentang solusi permasalahan yang ada. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.